Baik, untuk pembahasan TO 4 UMM selanjutnya, mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 38. Pada gambar sistem katrol, berat benda A dan benda E itu masing-masing adalah 100 Newton dan 10 Newton. Apabila tali AC horizontal dan tali AB sejajar bidang, serta bidang miring dan katrol licin, maka sistem setimbang untuk berat D sebesar berapa? Nah, di sini dikatakan sistem dalam keadaan setimbang. Kalau sistem dalam keadaan setimbang itu maksudnya adalah sistem ini tidak bergerak kemana-mana atau diam di tempat, ya. Nah, supaya sistem ini diam di tempat, ya, tidak bergerak kemana-mana, maka berat D itu berapa? Itu yang ditanyakan, ya. Nah, untuk memperjelasnya, saya coba gambar ulang, ya, dengan yang lebih besar. Oke, ini sih bidang miringnya. Ini garis horizontalnya, ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian ada balok A. Ini. Oke, ini balok A-nya, ya. Nah, balok A-nya ini ditarik ke atas, ya. Ditarik ke atas dengan tali AB. Oke. Saya gambarkan seperti ini, gitu ya. Nah, tegangan talinya, ya, saya bisa misalkan dengan T1. Dan nilai T1-nya itu, ya, itu sama saja kayak berat dari balok D. Kenapa seperti itu? Karena tegangan tali itu muncul akibat dari berat balok D. Sehingga ketika tidak ada berat balok D itu, maka talinya nggak akan tegang, ya, atau tidak ada tegangannya. Sehingga tegangan tali AB itu sama saja kayak berat balok D. Nah, kemudian ada tali juga yang terhubung dengan balok A. Nah, ini horizontal, itu talinya, ya. Nah, tali ini juga punya tegangan, ya. Tegangannya di sini saya tulis dengan T2. Nah, nilai T2-nya di sini itu sama kayak berat balok E. Sama alasannya seperti yang T1 tadi, ya. Jadi tegangan ini muncul karena ada berat dari balok E. Nah, masalahnya karena yang kita amati itu balok A, ya. Nah, tegangan T2 ini itu belum sejajar dengan bidang miring. Nah, sehingga kita harus sejajarkan dulu, ya. Atau saya uraikan sejajar dengan bidang miring seperti ini. Nah, karena bidang miringnya punya sudut 30, maka di tegangan ini juga punya sudut 30, ya. Nah, dan tegangan yang sejajar dengan bidang miring itu karena sampingnya sudut, ya, itu sampingnya sudut. Maka di sini bisa saya tulis nilainya adalah T2 cos 30, ya, pakai cos 30. Nah, selain itu, di sini karena A-nya punya berat, ya, tentu punya W ke bawah. W. Nah, kemudian bisa kita uraikan seperti soal nomor 37 tadi, ya. Jadi ada yang sejajar bidang miring, ada yang tegak lurus bidang miring ke bawah. Nah, yang kita perlukan itu yang sejajar dengan bidang miring saja, ya. Dan sudah kita pelajari di nomor 37. Berarti yang sejajar bidang miring di sini adalah W, ya. W-nya saya tulis WA, ya. WA sin 30. Dan yang tegak lurus terhadap bidang miring itu WA cos 30. Oke, sekarang kita perhatikan lagi, dikatakan tadi sistemnya dalam keadaan setimbang. Kalau sistemnya dalam keadaan setimbang, maka bisa saya tuliskan bahwa total gaya yang bekerja pada balok A itu harus sama dengan 0. Atau hukum Newton 1 nih, ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa gaya yang menarik ke atas itu sama saja kayak dengan gaya yang menarik ke bawah. Nah, sehingga bisa saya tulis gaya yang menarik ke atas itu kan T1, ya. Sama dengan gaya yang menarik ke bawah itu kan T2 cos 30 ditambah WA sin 30. Oke. Nah, yang kita cari berat balok D. Nah, T1 itu kan sama aja kayak WD. Nah, ini yang kita cari. T2-nya sama saja kayak WE. Oke. Terus cos 30 itu setengah akar 3 ditambah WA berat balok A itu 100 kali setengah. Oke, ya. Nah, jadi berat balok D-nya itu sama saja. WE-nya kan 10, ya. 10 kali setengah akar 3 ditambah, ini langsung kita sederhanakan saja. Jadi 50, ya.
Nah, ini kita sederhanakan jadi 5. Nah, kemudian nanti 5-nya kita kalikan dengan akar 3. Nah, akar 3 itu nilainya adalah 1,7. Nah, kalau 1,7 kita kalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 8,5. Kemudian ditambah 50, maka akan dihasilkan